Pemirsa, sejumlah tokoh yang elektabilitasnya moncer menjadi incaran partai politik untuk diusung dalam bursa Pilpres 2024. Terbaru, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebut wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam bursa Pilpres bisa menjadi solusi untuk menghindari polarisasi politik. Saya akan lanjutkan diskusi kita petang hari ini. Saya mau langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Sugeng. Mas Sugeng mengatakan bahwa belakangan terakhir ini Nasdem tengah memperhatikan sikap politik dari partai politik yang lain menjelang kontestasi. Apakah kemudian ini bisa diartikan bahwa apapun yang dilakukan oleh Partai Nasdem saat ini, akrobatik apapun itu adalah sebagai salah satu strategi untuk kemudian memancing partai besar yang memiliki kursi terbanyak, memiliki golden ticket untuk segera mengeluarkan siapa capres yang akan diusung. Bisakah diartikan seperti itu, Mas Hanta? Iya, saya cenderung sepakat karena ini bagian dari kecerdikan strategi Partai Nasdem. Saya kira memanfaatkan gelombang elektoral, arus elektabilitas Ganjar dan Anies ini kan punya magnet yang kuat. Nah, Mas Sugeng dan Partai Nasdem ini saya kira sangat cerdik memanfaatkan itu. Satu sisi bagian strategi saya kira itu positif ya, sah-sah saja ingin memanfaatkan itu. Bagian dari Nasdem kita tahu Pak Surya Paloh juga memiliki kedekatan dengan berbagai macam veto player partai politik, para ketua umum partai punya kedekatan dan sebagainya. Dan jangka panjang mungkin kita akan mengatakan Nasdem hendak mendapatkan kotel efek atau efek kepercayaan. Tapi itu nanti di Pilpres. Tetapi dalam jangka pendeknya itu bisa membuat daya tarik partai lain. Menstimulus atau pada petik memanas-manasi partai yang justru kadernya sendiri partai itu belum mengeluarkan nama dan seterusnya. Tapi kalau mengikuti berselancar di antara arus itu kan Nasdem ikut naik. Dan otomatis dengan wacana ini Nasdem menjadi pemain baru tambahan. Sebelumnya ada koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sekarang Nasdem memunculkan nama. Nah, di luar Nasdemnya yang lebih menarik lagi menurut saya adalah nama yang dilemparkan. Paling kita bahas dua orang ini adalah dua figur, kalaupun diduetkan ini adalah berpotensi menjadi pasangan yang berpotensi paling kuat. Berpotensi memiliki daya tarik yang kuat, memiliki daya tarik yang kuat ke berbagai macam elemen politik elektoral yang sangat menentukan. Satu, kepada partai politik, tadi saya ingin menjawab pertanyaan Gina tadi. Semua partai bisa menarik, kita tahu. Kalau nama Anies Baswedan, daya tariknya itu bisa ke Partai Nasdem paling utama karena memiliki kedekatan. Kedua mungkin Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Nah, sementara Ganjar, selain tentu partainya sendiri, PDI Perjuangan, ada koalisi Indonesia Bersatu yang kemarin juga Golkar, PAN, dan P3 itu berpotensi merapat ke Ganjar Pranowo. Jadi partai-partai saya kira lebih dari cukup potensinya kalau mengarah pada dua nama ini. Yang kedua, ini bisa mendorong, menarik figur-figur kuat, patron politik, aktor politik yang berpengaruh. Selain Pak Surya Paloh, Pak Jokowi sendiri saya kira kecenderungannya akan ke sini. Kedekatan dengan Ganjar dan dengan Anies juga saya kira pernah menjadi pembantu Pak Jokowi sebagai menteri, kemudian juga pernah menjadi tim pemenangan. Dan satu lagi Pak JK juga orang dekat Pak Jokowi, para ketua orang dekatnya Pak Anies dan lain sebagainya. Saya kira aktor atau politik mendekat. Dan satu lagi para pemilik kapital. Kekuatan logistik saya kira juga berpotensi menjadi daya tarik. Kalau kita bicara daya tariknya dulu, tentu punya tantangan apakah bisa terwujud pasangan Ganjar Anies ini. Menarik sekali tadi pernyataan Mas Hanta bahwa ini strategi yang memang digunakan atau bisa digunakan untuk membangun peta jalan politik bagi partai politik khususnya Nasdem ya. Kalau kita berkaca di Pilpres 2014, nama Joko Widodo ini kemudian muncul dan diusung oleh PDIP di injury time. Bahkan beberapa waktu nggak lama kok sebelum pemungutan suara. Nah, apakah kemudian ini memungkinkan akan terjadi pada Pilpres 2024 nanti akan ada nama-nama baru di luar nama-nama yang selama ini sudah ada di bursa survei Pilpres? Mas Hanta, mungkinkah itu terjadi? Tergantung dinamika elektabilitas. Itu tidak untuk kemungkinan. Meskipun kita lihat trennya, belum ada muncul potensi di luar Anies, Ganjar, dan Prabowo ya. Tetapi kalau muncul tiba-tiba nama baru, itu ada potensi. Tapi memang ada perbedaan yang sangat diametral ya antara PDI Perjuangan dan Nasdem dalam menentukan kandidat tidak di capres tapi pilkada. Nasdem biasanya lebih awal mengusung nama itu, dan kita di pilkada Jabar kita ingat, di Pilpres. Sementara PDI Perjuangan itu biasanya di ujung.
Nah ini mungkin akan terulang. Nah kita merekamnya mungkin karena PD Perjuangan adalah partai terbesar, nanti akan arahnya seperti itu memungkinkan. Apalagi sekarang dinamikanya kencang antara Ganjar dan Puan Maharani. Ini mungkin saja. Nah, sedikit saya ingin komentari soal polarisasi jangka pendek. Iya, saya setuju dengan Mas Sugeng dan Partai Nasdem. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti akan muncul polarisasi yang tidak bisa dihindari. Kalaupun terjadilah pasangan Ganjar Anies atau Anies Ganjar ini kemudian ada lawannya. Nah, ini kan bisa bergeser. Pendukung-pendukung dulu kita ingat pendukung Prabowo, sekarang bergeser ke Anies. Mereka bisa berdiaspora, mencari idola-idola baru, figur-figur baru, potensi isu-isu yang seperti kita khawatirkan kontraksi politik terjadi. Nah, kalau boleh kita menitipkan Partai Nasdem semua partai untuk menghindari polarisasi yang terlalu kencang, salah satunya buat jangan dua poros, jangan bipolar. Karena dua polar itu potensi kontraksi politiknya lebih besar lagi ketimbang misalnya tiga polar. Kita ingat 2024 ketika Pak SBY terpilih itu kan 5 pasang. Kalau 3 pasang memungkinkan menjadi 2 putaran. Itu mengurangi kalau ada 3 arus derasnya itu kan kontraksinya lebih berkurang. Nah ini yang saya kira perlu dipikirkan. Satu lagi, meskipun kita ini tidak keliru, bukan hal yang negatif kalau ini bagian strategi Partai Nasdem ya. Tetapi juga saya melihat memang kuat juga karena kita tahu pernah partainya Mas Sugeng ini kan memperhatikan betul data-data survei akurat. Nama-nama yang dimunculkan itu orang-orang yang elektabilitasnya tinggi. Ganjar, Anies Baswedan, kemudian ada untuk wakil sepertinya ada nama Erick Thohir yang disebut cukup kuat, kemudian nama Pak Andika juga yang sudah muncul. Nah, tidak menyebutkan nama Prabowo dan Sandiaga Uno, orang lama. Mereka saya kira cerdik betul memanfaatkan itu. Jadi ini bagian dari secara normatif mengantisipasi supaya terjadi polarisasi. Tapi kalau saya dari sisi politiknya, Pak Sugeng, ini kecerdikan Partai Nasdem. Dia memunculkan, menjadikan pemain yang patut diperhitungkan. Bahkan melampaui yang disebutkan oleh Partai Indonesia Bersatu yang kemarin dimainkan oleh Golkar, PAN, dan P3. Mas Hanta, singkat saja Mas Hanta. Jadi posisi Partai Nasdem nanti menjelang kontestasi seperti apa? Apakah ada kemungkinan bahwa Partai Nasdem ini akan menjadi kingmaker dalam kontestasi nanti? Atau seperti apa? Singkat saja Mas Hanta. Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Dan kita belajar dari 2014-2019, Pak Surya Paloh itu memang spesialisnya kingmaker yang selalu berhasil. Saya harus mengatakan itu dan kita lihat datanya. Dan mereka tidak punya capres dan potensi itu bisa terjadi. Nah ini yang menarik apakah nanti Nasdem bersama dengan PD Perjuangan atau tidak. Nah ini kan bisa 3 poros jadinya. Kalau PDIP sendiri menjadi lawan, kemudian ada nanti sisanya Prabowo misalnya tetap maju bersama PKB, itu 3 poros. Tapi kalau PDIP akhirnya gabung juga mendukung Ganjar, maka mungkin kita akan bertemu dengan 2 poros lagi. Potensi tadi agar jangan terjadi polarisasi, dukungan tadi menurut saya akan masih ada potensi polarisasi itu. Itu mungkin yang perlu diperhatikan juga. Tapi ini ya, politik itu dinamis. Mungkin nama ini memang terlalu cepat. Saya punya keyakinan akan muncul ya kombinasi-kombinasi baru, formula baru, pola baru dan sebagainya yang politiknya sangat dinamis dan mungkin saja muncul nama-nama di luar dugaan kita, terutama di posisi cawapres nanti. Oke, itu dia. Nanti kita akan tunggu apakah kemudian Pilpres 2024 nanti akan menciptakan elemen of surprise seperti pada tahun 2014. Nanti kita akan tunggu ya peta politik jelang kontestasi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanta dan juga Mas Sugeng atas waktunya sudah bergabung dan juga berdiskusi bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.